Selamat siang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah Jumat Agung bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Ibadah online Masa Raya Paskah 2020 GKI Serpong. Seluruh ibadah Masa Raya Paskah 2020 akan kita laksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing secara online dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 11 April 2020 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah Jumat Agung hari ini dilayani oleh Pendeta Yonatan Wijayanto. Demikian warta baca siang ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam I-Warta GKI Serpong. Terima kasih. Hari ini, tangan anak sang tukang kayu itu dipaku di kayu salib. Wajah yang mulia itu diberi mahkota duri. Sosok yang agung itu didera, dihina kaum prajurit dan cawan pahit pun diterimanya. Hari ini, kita mengenang pengorbanannya, bukan sekedar membuat kita terharu karena penderitaan yang dialaminya, namun agar kita dikuatkan untuk menjalankan kehendak Allah. Karena kita pun dipanggil untuk masuk ke dalam panggilan penderitaan yang serupa, untuk menyatakan kasih pada sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita mengenang kematian Yesus yang agung. Kematian itu menjadi agung karena ia wafat, bukan karena kecelakaan sejarah, bukan juga karena ia kalah. Yesus sendirilah yang memilih jalan salib, jalan kematian, agar melaluinya kita memperoleh kehidupan. Hari ini kita diingatkan kembali akan panggilan untuk masuk ke dalam ketaatan seperti Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita di dalam keheningan mengaku keberdosaan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, salib Kristus kerap kali telah menjadi hal biasa. Peristiwa penyaliban Kristus kadang tidak lagi menggetarkan hati kami, apalagi mengubah cara kami menjalani hidup di bumi ini. Kami mengakui bahwa prinsip memikul salib kadang tidak lagi menjadi prinsip hidup kami. Di tengah kesibukan hidup sesehari, sering kami mencari apa yang mudah, apa yang aman dan nyaman. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya, dosa kamilah yang menjadi mahkota duri Kristus. Di dalam lukanya ada nama kami tertera. Hari ini kami bersyukur atas karya pengorbanan-Mu, sebab hanya karena Kristus kami dapat hidup seperti kami ada sekarang, diampuni, dibebaskan dan diselamatkan, diterima dan disucikan. Di dalam namanya, Kristus Sang Gembala yang setia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah bagi kita pada saat ini dibacakan dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di saat kami bersama-sama merayakan hari kematian-Mu pada Jumat Agung ini, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan firman-Mu untuk menuntun dan menyertai kami, sehingga di jalan kehidupan yang kami tempuh ke depan, sungguh kami boleh menjadi umat yang tidak menyia-nyiakan kesempatan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Dan kami pun terpanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa keselamatan itu di dalam kehidupan kami, melalui karya nyata sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan tuntunlah kami umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada Jumat Agung ini dibacakan dari Injil Yohanes, pasal 18, ayat 38 bagian B, sampai dengan pasal 19, ayat 30. Di bawah 3 judul, Yesus dihukum mati, Yesus disalibkan, dan Yesus mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar.
Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh pada hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan, oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya, sekalipun dalam situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jumat Agung yang kita rayakan pada hari ini tentu menjadi Jumat Agung yang spesial, sebab kita merayakannya di dalam situasi yang spesial juga. Sebuah situasi yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa dan bertatap muka secara massal. Dan pada akhirnya kita bersama-sama harus terbuka dan bersyukur untuk merayakan Jumat Agung ini dalam situasi seperti sekarang ini, bersama dengan keluarga kita, dan kami menyapanya lewat ibadah dalam jaringan ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Jumat Agung ini kita bersama-sama hendak diajak untuk merenungkan tema belajar meneladani penderitaan Yesus. Dan berbicara tentang belajar dari Kristus, sebenarnya di dalam kehidupan kita setiap hari Tuhan selalu memberi kesempatan pada kita untuk mewujudkan tindakan-tindakan yang baik, yang seturut dengan keteladanan Kristus bagi kita. Namun seringkali yang terjadi apa? Ketika kesempatan itu datang, mungkin kita tidak menyadari bahwa kesempatan itu diberikan Tuhan untuk kita mewujudkan keteladanan Kristus dalam hidup kita, sehingga kita memilih untuk melewatkan kesempatan itu. Mungkin pada satu waktu Tuhan menghadirkan seseorang untuk kita tolong dalam kehidupan kita, tetapi karena situasi yang kita alami membuat kita kemudian mengurungkan niat untuk menolong orang itu. Atau mungkin karena alasan-alasan yang lain yang kemudian membatalkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi orang yang Tuhan datangkan dalam kehidupan kita. Demikianlah yang terjadi dalam diri Pilatus, si penguasa itu. Sesungguhnya Tuhan hadirkan kepadanya sebuah kesempatan yang langka, sebuah kesempatan yang berharga, untuk dia bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Ketika Yesus dibawa dan diperhadapkan kepadanya untuk diadili dengan jelas, dia mendapati bahwa sesungguhnya tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan Yesus, sehingga dia layak untuk mendapat hukuman. Dia tidak mendapati kesalahan sekecil apapun yang memberatkan, sehingga kemudian Yesus layak untuk disalibkan. Tetapi karena ketakutannya pada intimidasi banyak orang, maka dia memilih untuk tidak melakukan apapun kecuali kemudian menyerahkan Yesus kepada pengadilan massa yang jelas sudah tidak adil. Pilatus mendapat kesempatan, dia punya kuasa untuk membebaskan Yesus. Dia punya kuasa untuk menyelamatkan Yesus yang tidak bersalah itu. Tetapi dia melewatkan kesempatan itu. Dia memilih untuk menyelamatkan dirinya. Dia memilih untuk menyelamatkan kedudukannya. Dia memilih untuk menyelamatkan kuasanya. Dan dia memilih untuk mendengarkan suara banyak orang yang sudah diliputi oleh kebencian terhadap Yesus. Sebagian dari kita terkadang melakukan sesuatu yang sama dengan Pilatus. Ketika ada kesempatan yang Tuhan hadirkan untuk kita menolong orang lain, tetapi kita tahu ketika kita menolong ada risiko yang harus kita tanggung. Betapa banyak dari kita memilih untuk mengurungkan niat dalam kita menolong orang itu, sekalipun kita tahu sesungguhnya orang itu layak untuk ditolong, sesungguhnya orang itu pantas untuk diselamatkan. Berbeda dengan Pilatus, peristiwa Jumat Agung juga menjadi sebuah gambaran bagi kita bagaimana Yesus menggunakan kesempatan yang dia miliki untuk menghadirkan keselamatan bagi orang lain.
Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu sekalipun selalu terbuka kemungkinan untuk dia menghindar dari penderitaan itu. Tetapi dengan jelas digambarkan kepada kita bagaimana dia begitu taat menjalani setiap tahap demi tahap. Sekalipun dia tahu bahwa jalan untuk dia menyelamatkan manusia itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan risiko. Bahkan dia harus merelakan nyawanya supaya ia bisa memberi kehidupan dan keselamatan bagi manusia. Jika Pilatus menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya untuk menyelamatkan orang lain, tidak demikian dengan Kristus. Kesempatan yang ada padanya, dia gunakan sebaik mungkin, dengan dedikasi yang luar biasa, dengan ketaatan yang sungguh-sungguh, sekalipun dia harus menghadapi penderitaan dan bahkan kematian. Pada perayaan Jumat Agung hari ini, kita diajak untuk meneladan pada Kristus, bukan pada Pilatus. Di tengah kehidupan kita saat ini, Tuhan membuka ruang kesempatan yang begitu besar untuk kita bisa berkarya, menyelamatkan orang lain yang ada di sekeliling kita. Peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi pergumulan kita bersama, pandemi COVID-19 yang begitu meresahkan dan menggelisahkan kita, sesungguhnya bisa kita lihat dengan cara pandang yang baru. Mungkin selama ini kita melihat itu sebagai sebuah ancaman yang kemudian membuat kita tenggelam dalam ketakutan dan kegelisahan. Tapi hari ini saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat, bukankah ini sesungguhnya adalah sebuah kesempatan yang Tuhan hadirkan untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain dan menghadirkan keselamatan bagi banyak orang. Memang ada risiko, memang ada pengorbanan yang harus diambil. Berulang kali kita diingatkan untuk menahan diri, tinggal di rumah saja. Tinggal di rumah tentu bagi kita bukan merupakan hal yang mudah. Mungkin kita mengalami kebosanan, kejenuhan, bahkan setelah lewat beberapa minggu kita ada di rumah, kita mulai stres. Karena rutinitas kita begitu-begitu saja. Tapi ini sebentuk pengorbanan kita untuk bisa menghadirkan keselamatan dalam hidup kita. Dengan kita menjaga diri di rumah, maka kita bisa mengurangi dampak penyebaran virus ini. Baik kita yang mungkin terpapar ataupun belum, kita sama-sama punya peluang untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita. Tapi apakah cukup dengan berhenti pada tinggal di rumah dan semuanya beres? Saudara, kalau kita mau jujur, ada banyak orang di luar sana yang terpaksa harus tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Bukan karena mereka tidak mau untuk tinggal di rumah. Bukan karena mereka tidak ingin hidupnya selamat. Tetapi karena keadaan, mereka harus melakukan itu. Karena tugas, mereka harus mengerjakan itu. Apa yang sudah kita lakukan buat mereka? Apakah dengan tinggal di rumah cukup? Masih ada hal yang bisa kita kerjakan buat mereka. Mungkin kita tidak harus menjadi seperti mereka yang harus keluar menjalankan tugas, menolong orang-orang sakit di rumah sakit. Mungkin kita tidak harus menjadi seperti mereka yang harus tetap bekerja demi mempertahankan hidup karena kita tidak tahu besok makan apa kalau hari ini kita tidak kerja. Tapi dari rumah kita, Tuhan hadirkan kesempatan
untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Beberapa waktu yang lalu, beberapa rumah sakit swasta mengalami kesulitan di dalam pengadaan APD, alat pelindung diri untuk para perawat dokter yang berkecimpung menangani saudara-saudara kita yang positif maupun suspek. Apa yang sudah kita lakukan untuk kesulitan ini? Ada peran yang bisa kita kerjakan. Anda di rumah, tapi ada berkat Tuhan yang dipercayakan untuk bisa Anda bagikan buat rumah sakit ini. Beberapa waktu yang lalu sudah disuarakan untuk kita menggalang dana dalam rangka hal itu. Dan mungkin saudara sudah melakukan upaya untuk bersama-sama dengan yang lain memberikan sumbangan guna memenuhi APD di rumah sakit untuk para medis. Dan itu sebentuk upaya kita menyelamatkan kehidupan. Mereka bersentuhan dengan para pasien COVID-19 dan mereka butuh dilindungi. Kita punya dana untuk bisa kita bagikan mendukung hal itu. Mungkin saudara melihat masih banyak saudara-saudara kita yang ekonomi lemah, yang saat ini harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan dengan tetap bekerja di luar rumah. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mereka? Apakah mereka tidak takut dengan virus ini? Sejujurnya pasti mereka takut. Tetapi ketika harus memilih antara tinggal di rumah dan tidak makan, atau tetap bekerja sekalipun dalam ancaman tapi tetap bisa makan, pasti mereka akan memilih yang kedua. Apalagi kalau mereka punya keluarga. Apa yang sudah kita lakukan buat mereka? Di masa Prapaskah, Anda puasa. Mungkin Anda mengurangi jatah makan Anda sekali dalam sehari. Tetapi yang sekali itu, sudahkah Anda berikan untuk mereka yang sekarang ini sedang mempertahankan hidup dengan menghadapi tantangan dan ancaman yang ada di sekelilingnya karena penyebaran COVID ini? Apakah Anda dengan gadget Anda, dengan handphone Anda, memesan satu makanan lalu mempersembahkan itu untuk orang yang tidak Anda kenal, yang mungkin sebenarnya berniat mengantar makanan itu untuk Anda, sekedar berbagi satu kali makan untuk mereka? Itu satu bentuk kita menyelamatkan kehidupan. Tidak perlu kita harus menjadi seperti mereka, berhadapan langsung dengan ancaman COVID itu. Tapi kita bisa melakukan itu semua dari rumah. Ini kesempatan, saudara. Kesempatan untuk Anda menyelamatkan kehidupan orang lain. Jikalau Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan dia melakukan apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa persembahkan, bahkan seluruh hidup dan nyawanya dia pertaruhkan untuk menyelamatkan manusia yang berharga di matanya. Apa yang sudah Anda lakukan dalam situasi pandemi COVID ini? Apakah Anda hanya berpikir keselamatan untuk keluarga Anda saja? Atau juga Anda berpikir dan berupaya untuk melakukan yang bisa Anda lakukan dalam menghadirkan keselamatan buat orang lain? Ini sebuah tantangan sekaligus refleksi buat kita. Situasi yang terakhir kita alami saat ini bagi kita adalah kesempatan untuk kita menyelamatkan orang lain. Mari kita lakukan yang bisa kita kerjakan dari rumah. Siapa tahu dengan hal sederhana yang kita lakukan itu, kita telah menyelamatkan orang-orang yang sedang berhadapan dengan situasi yang tidak mudah ini. Seperti kita menyelamatkan keluarga kita, seperti kita menyelamatkan diri kita. Jika kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, sekarang kita dipanggil untuk menghadirkan keselamatan itu bagi orang lain.
Dan sekarang ini adalah saat yang tepat, sebab kesempatan itu terbuka bagi kita. Selamat merayakan Jumat Agung, dan biarlah kita dimampukan untuk memakai hidup kita, menghadirkan keselamatan bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Ya Kristus, Tuhan penyelamat kami, dalam rahmat-Mu kami datang pada hari ini, memohon penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di tengah ancaman dan derita karena pandemi COVID-19 ini, kami sungguh menyerahkan dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada untuk menolong kami melewati masa ini. Dengan karya salib-Mu, Engkau telah membebaskan kami dari hukuman atas kuasa dosa. Kami percaya bahwa Engkau pun pasti akan memampukan kami untuk mengatasi dan menghadapi situasi saat ini dengan baik. Tuhan penyelamat kami, mampukan kami untuk bisa saling menolong, memperhatikan dan menguatkan di tengah situasi seperti ini. Gerakkan hati dan tangan kami untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan kami, supaya kami pun berperan serta dalam menghadirkan keselamatan bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Berikanlah hikmat pada para pemimpin kami, pemerintah negeri ini, agar mereka dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam situasi ini. Berikan perlindungan pada tenaga-tenaga medis yang sejak dari awal telah dan terus berjuang untuk menolong kawan, saudara, dan setiap orang yang terpapar virus corona. Jagailah mereka dan lindungilah mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah dinyatakan positif maupun suspek. Dalam kelemahan dan kesakitan mereka, ya Allah, kuatkanlah mereka, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka dengan bilur salib-Mu. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang pada saat ini merasakan dampak dari pandemi COVID ini. Mereka yang terpaksa harus tetap bekerja di luar rumah demi menyambung hidup. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan. Mereka yang sekarang ini mulai merasakan kesulitan ekonomi dalam mempertahankan hidup mereka. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan untuk menggerakkan anak-anak-Mu, sehingga dengan pertolongan dari Tuhan dan kegerakan dari setiap anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan boleh mendapatkan bantuan
dan pertolongan tepat pada waktunya. Tolonglah kami dan keluarga kami juga yang sudah mulai merasa jenuh, bosan karena terus tinggal di rumah dan melakukan aktivitas yang sekarang ini kami lakukan secara rutin. Berikan kesabaran dan kekuatan pada kami untuk tetap melewati semuanya ini dengan baik sampai pada waktunya nanti. Sebab kami percaya bahwa pada saatnya kami akan kembali menjalani kehidupan dalam aktivitas yang normal. Dan kami mempercayakan sepenuhnya ya Allah, apapun yang akan terjadi di dalam setiap jalan kehidupan kami, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kekuatan pada kami untuk melewati situasi ini, berikan kesehatan pada kami, dan berikan hati yang terus berserah pada Tuhan. Inilah permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kematiannya yang sungguh agung bagi kita, mendorong kita untuk menjaga keagungannya dalam hidup sehari-hari. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan
mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh kami terima hingga hari ini. Di tengah kekhawatiran kami semua dalam krisis pandemik virus COVID-19 saat ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu merendahkan hati kami ya Bapa. Ajari kami ya Yesus peduli terhadap sesama kami, terutama mengambil bagian dalam kesempatan ini untuk memakai berkat yang Engkau beri untuk menolong saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang terkena dampak virus COVID-19. Ya Yesus, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, yang kami persembahkan melalui transfer sebagai syukur dan sukacita kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat rekan-rekan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri hikmat, kekudusan, sehingga apa yang kami kelola dapat menjadi suatu perpanjangan tangan-Mu untuk mengasihi sesama. Inilah doa persembahan kami Yesus yang kami naikkan dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah memberikan keteladanan di dalam kehidupan kita. Dengan ketaatannya yang luar biasa, Dia memakai kesempatan untuk menyelamatkan hidup manusia. Dia taat sampai memikul jalan salib dan mengalami kematian untuk membebaskan manusia. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengambil kesempatan menyelamatkan kehidupan manusia melalui apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan masing-masing kita. Karena itu, mari kita teladani karya Kristus. Mari kita berperan serta untuk menggunakan kesempatan ini, melakukan karya penyelamatan bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah Jumat Agung selesai sampai di sini dan akan kita lanjutkan untuk esok hari dengan ibadah Sabtu Sunyi sebagai rangkaian dari ibadah Trihari Suci. Tuhan memberkati.